Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 4 Jumadats Tsaniyah 1436 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 25 Maret 2015. Tanpa terasa kita sudah berada di bulan Jumadats Tsaniyah. Berarti sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, bulan depan Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya sehat walafiat, bisa bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan taat, dalam keadaan istiqomah. Allahumma amin. Sebagaimana biasa, kajian kita adalah dari kitab Hisnul Muslim min Adhkaril Kitabi was Sunnah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafidhahullah ta'ala, yang diterjemahkan dengan judul Doa dan Wirid dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga sudah ada syarah-syarahnya. Di antara kualitas syarah yang baik terjemahannya adalah yang diterbitkan oleh Darul Falah Jakarta, itu bagus. Yang terakhir kita sampai di mana? Doa ziarah kubur, yaitu bab yang nomor ke-60. Insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk bab yang nomor ke-61. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, doa urrih, doa ya, ketika angin berhembus. Jadi doa ketika ada angin, terutama ketika angin itu keras. Di situ disebutkan ada dua doa dari Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama-tama, Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzu bika min syarriha. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Artinya, ya Allah, sesungguhnya hamba memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikannya, dan hamba berlindung kepadamu dari keburukannya. Jadi angin ini bertiup, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan angin ini mendatangkan kebaikan dan mudah-mudahan angin ini tidak mendatangkan keburukan. Agama Islam ini luar biasa. Di dalam agama Islam semuanya telah diatur, sampai doa kalau ada angin sekalipun sudah ada.
Dan ini riwayatnya langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sanad mata rantai perawi yang bisa dipertanggungjawabkan bersambung sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kelebihan agama Islam dibanding agama-agama yang lain. Sehingga agama Islam disebut dengan ummatus sanad. Umat yang memiliki sanad. Yang dimaksud umat yang memiliki sanad itu kita mempunyai mata rantai perawi yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dan bahkan para perawi itu telah dibahas. Ada kitab-kitab yang secara khusus yang dikenal dengan Kutubur Rijal yang membahas tentang perawi-perawi itu. Siapa perawi ini? Apakah layak diambil riwayatnya atau tidak? Seperti apa biografinya? Tidak ada agama lain seperti Islam. Coba tanyakan agama lain, punya sanad enggak? Enggak ada. Agama lain paling mengatakan, berkata Yesus begini-begini, berkata siapa begini-begini, tapi enggak ada sanadnya. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Islam ada sanadnya. Bahkan sanad itu pun sudah diteliti untuk menjaga keotentikan riwayat dari Rasulullah Muhammad SAW. Oh ya, ini sahih ini. Oh ini hasan. Oh ini dhaif ini. Oh ini maudhu, ini palsu. Inilah agama Islam. Karena itu orang yang faham Islam, tahu Islam, kenal Islam, ngerti Islam, pasti masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam berarti masih ada yang lain-lainnya. Mungkin karena faktor materi, duniawi, jabatan, ataupun yang lainnya. Jadi kita minta kepada Allah supaya angin ini diberikan kepada kita kebaikannya, kita berlindung dari keburukannya. Dan hadis ini ada apa namanya? Ada riwayat lengkapnya, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, "Ar-rihu min rauhillah, ta'ti bir-rahmah wa ta'ti bil 'adzab, fa idza ra'aitumuha fala tasubbuha was'alullaha khairaha wasta'idzu billahi min syarriha." Ar-rihu min rauhillah. Angin adalah sebagian daripada rahmat Allah yang datang dengan membawa rahmat dan datang pula dengan membawa azab. Jadi angin ini rahmat Allah, datang bisa membawa rahmat, kasih sayang, datang bisa membawa azab. Kalau mau hujan didahului dengan angin dulu. Awannya kena angin lalu turun hujan. Demikian pula pada waktu musim panennya kurma, itu ada angin panas yang memang tujuannya untuk membuat kurma itu semakin matang. Tapi ada kalanya bisa jadi adab, angin yang menghancurkan rumah, menghancurkan bangunan, atau menimbulkan debu yang sehingga orang terganggu, atau bisa memutuskan pohon, ya, dan yang lain-lainnya. Karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitumuha fala tasubbuha. Kalau kamu lihat angin jangan kamu caci maki. Karena mencaci maki angin sama dengan mencaci maki siapa? Yang ngirim angin. Yang ngirim angin adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita dilarang la tasubbud dahr, jangan mencaci maki masa. Mencaci maki musim, dingin, panas, hujan, itu dilarang. Karena kalau kita mencaci maki, berarti kita mencaci maki penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Mencaci maki ya, seperti mencaci maki itu, waduh, hari ini panas, gak enak, saya tidak senang. Dalam rangka mencaci maki, ini dilarang. Sama dengan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau khobar, nah khobar itu pemberitahuan. Hari ini
panas ya. Saya lebih senang dingin daripada panas. Saya kalau panas ini enggak enak semuanya. Bukan mencaci maki, sekedar pemberitahuan saja. Nah, ini boleh, tidak apa-apa. Yang dilarang adalah mencaci maki. Was'alullaha khairaha, dan mintalah kepada Allah kebaikan angin tersebut. Wasta'idzu billah min syarriha, dan berlindunglah kepada Allah dari keburukan angin tersebut. Yaitu doanya adalah Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Di dalam Al-Quran surat Ar-Rum 46 Allah berfirman, wa min ayatihi ayyursilar riyaha mubasysyirat. Dan di antara ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, Allah mengirim angin-angin dengan memberikan kabar gembira. Karena juga pohon kurma itu dikawinkan melalui angin. Kena angin dulu, terjadi perkawinan, kemudian tumbuh. Kemudian juga banyak umat-umat terdahulu yang mendustakan, yang dibinasakan oleh Allah dengan angin. Ini juga tentara Allah. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, la yanbaghi li ahadin an yasubbar riyah. Tidak sepatutnya seorang pun mencaci maki angin. Fa innaha khalqullahu muti'. Fa innaha khalqullahi muti'. Karena angin itu adalah ciptaan Allah yang taat kepada Allah. Ya, jadi angin itu ciptaan Allah, taat kepada Allah. Wa jundun min ajnadihi, dan angin itu salah satu tentara di antara tentara-tentara Allah. Yaj'aluha rahmatan wa niqmatan idza syaa. Allah menjadikan angin sebagai rahmat dan sebagai azab sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya lagi, hadits yang nomor 2, doanya berbunyi, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Ya, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Mari kita lihat kandungan daripada hadis ini. Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, sesungguhnya hamba memohon kepadamu kebaikannya, kebaikan angin ini. Wa khaira ma fiha, kebaikan segala yang ada di dalamnya, yang ada di dalam angin ini. Wa khaira ma ursilat bihi, dan kebaikan segala yang dia diutus dengan membawanya. Kebaikan yang dibawa oleh angin ini apa saja. Jadi mintanya itu 3. Jadi minta 3 kebaikan angin tersebut, kebaikan segala yang ada di dalam angin tersebut, dan kebaikan yang dibawa oleh angin tersebut. Berlindungnya juga seperti itu, wa a'udzubika min syarriha, dan hamba berlindung kepadamu dari keburukannya, wa syarri ma fiha, dari keburukan segala yang ada di dalamnya, wa syarri ma ursilat bihi, dan dari keburukan segala yang dia diutus untuk membawanya. Ya, bagus sekali. Cuman ini agak panjang, mungkin cara menghafalkannya agak perlu waktu sedikit dibanding yang tadi kan. Kalau tadi gimana? Hafal enggak antum yang tadi? Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Gampang. Kalau ini agak panjang. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Ya. Ya, itulah doa-doa ketika angin bertiup. Kemudian setelah itu kita masuk bab yang setelahnya, doaur ra'd,
bab yang nomor ke-62, yaitu doa ketika ada petir. Ada petir yang menggelegar. Apa doanya? Ini doa ini diriwayatkan dari sahabat. Ini athar. Athar dari sahabat, yaitu sahabat Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu taala anhuma. Kana Abdullah ibn Az-Zubair radhiyallahu taala anhuma idza sami'a ar-ra'da taraka al-hadith wa qala subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ya. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, dan ini namanya hadis mauquf. Mauquf adalah ucapan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya sahabat Abdullah bin Az-Zubair, semoga Allah meridai keduanya, apabila beliau mendengar suara petir, maka beliau berhenti daripada berbicara dulu. Berhenti, tidak ngomong dulu, baca doa ini. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci Allah, zat yang petir pun mensucikannya dengan memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Ya, itu diambil dari potongan surat Ar-Ra'd ayat nomor 13. Maha suci Allah yang petir pun bertasbih dengan memuji Allah. Demikian pula para malaikat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu doanya. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci Allah yang petir bertasbih dengan memuji-muji Allah. Demikian pula para malaikat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lagi ngomong-ngomong ada petir, diam dulu baca doa ini. Dan ini diambil dari potongan surat Ar-Ra'd ayat nomor 13, yang mana di situ disebutkan bahwa petir itu juga ya memuji-muji Allah. Petir itu memuji-muji Allah. Semuanya memuji-muji Allah, semuanya bertasbih kepada Allah, hanya kita tidak faham bahasa mereka. Kemudian di situ ada riwayat kisah yang indah antara seorang Yahudi dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Atat Yahudiyun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'aluhu 'anir ra'di ma huwa. Ada seorang Yahudi yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Yahudi ini bertanya kepada Nabi tentang guruh atau tentang petir. Apa sih petir itu? Coba antum perhatikan di sini. Nabi dengan Yahudi akrab atau tidak? Akrab atau tidak? Mengetahui sejarah itu perlu. Karena orang yang tidak tahu sejarah itu musibah. Tahu sejarah itu perlu. Dengan kita tahu sejarah, kita akan bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kalau kita membaca sirah Nabi Muhammad SAW, di sana disebutkan bahwa di Madinah itu banyak orang Yahudi. Bahkan ada 3 suku besar Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Yahudi banyak di Madinah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah,
Di antara yang pertama beliau lakukan adalah membuat piagam Madinah. Yang mana di dalam piagam Madinah diterangkan hubungan antara muslim dengan muslim dan hubungan antara muslim dengan non-muslim. Jadi bukan berarti kalau sudah menguasai Madinah, non-muslim dibantai semuanya, dibunuh semuanya, tidak. Mereka tetap diberi hak hidup. Mereka dilindungi. Ada aturan-aturannya. Hanya saja mereka harus mengikuti peraturan yang ada. Yang mana di kemudian hari mereka dikenal sebagai kafir zimmi. Orang kafir yang hidup di negara Islam, mereka mau tunduk kepada aturan-aturan yang ada dan mereka membayarkan jizyah upeti. Dilindungi mereka, enggak boleh diganggu, enggak boleh dibunuh. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah baik kepada Yahudi. Anda baca sejarah. Contohnya ini, Yahudi datang ke Nabi, tanya, Nabi menjawab. Yahudi memberi hadiah ke Nabi, diterima oleh Nabi. Nabi bermuamalah dengan Yahudi, baik. Tapi ya itulah, yang namanya Yahudi, sekali Yahudi tetap Yahudi. Nabi Isa alaihi salam menyebut Yahudi sebagai hayyat auladul afa'i. Mereka adalah ular, anak ular. Yahudi itu memang sudah jenisnya busuk. Diapa-apakan tetap busuk. Dan kebusukannya tetap akan tampak. Coba antum baca Al-Quran bagaimana sifat Yahudi itu. Terlalu banyak Allah berbicara tentang sifat busuk Yahudi. Bahkan Nabi pun dibunuh. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haq. Membunuh Nabi tanpa ada kebenaran apapun. Mereka pernah satu hari membunuh 300 Nabi. Karena Nabi zaman Israel dulu banyak ya. Jumlahnya Nabi itu berapa? 124.000. Kalau Rasul 315. Itu haditsnya sahih. Ada yang kita tahu namanya, ada yang kita tidak tahu. Nabi dibunuh. Ada juga riwayat mereka membunuh 70 Nabi. Langsung ke pasar, buka pasarnya. Seakan-akan mereka tidak berbuat kesalahan apapun. Itulah Yahudi. Karena mereka itu selalu bohong, ingkar janji, ngacau, membuat makar, ya, membuat onar. Bahkan Nabi pernah diberi hadiah daging yang ternyata ada racunnya. Ya, karena mereka seperti itu akhirnya diputuskan mereka harus diusir. Ini ngacau terus ini. Jadi Islam ini agama kasih sayang. Adanya peperangan-peperangan itu karena adanya kedoliman. Maka perlu ada perang untuk menegakkan keadilan. Kalau memang hanya dengan perang itulah keadilan bisa tegak. Di sini kita lihat ya, Yahudi ini datang ke Nabi tanya tentang guruh atau petir itu apa sih? Kemudian Nabi jawab, qala malakun minal malaikah muwakkalun bis sahab ma'ahu makhariq min nur yasuqu bihas sahab haitsu sya'allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petir itu adalah malaikat di antara para malaikat yang diberi tugas untuk mengurus awan. Jadi Allah punya malaikat ngurus semuanya, termasuk malaikat tugasnya ngurusi awan. Yang mana dia memiliki cemeti, malaikat memiliki cambuk dari cahaya yang dengannya dia mengendalikan awan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat mengendalikan awan dengan cambuk sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian ya terjadi petir. Kemudian Yahudi tanya lagi, qalu fama hadas saut alladzi nasma'uhu. Kata Yahudi, apa sebenarnya suara yang kita dengar? Kok suaranya gitu menggelegar, keras, bergemuruh?
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zajratus sahab yazjuruhu ila haitsu amarahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bentakan awan yang ditujukan kepada apa saja sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi awannya itu dibentak untuk pergi sesuai dengan yang dikehendaki Allah, ya mau kemana saja. Qalu sadaqta, kata Yahudi itu, iya, kamu benar. Nah, ini Yahudi kan. Setelah dijawab apa kata Yahudi? Kamu benar. Ternyata tanya hanya untuk menguji Nabi saja. Ini Nabi betulan apa enggak ya? Setelah terbukti Nabi betulan, enggak mau iman. Aneh kan? Karena itu Allah menyebut Yahudi di dalam surat Al-Fatihah. Apa kata Allah? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Di dalam Al-Fatihah Allah menyebut 3 kelompok. Yang pertama-tama siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Yaitu minan nabiyyin, wassiddiqin, wasyuhada, wassalihin, dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, yang mana mereka itu punya ilmu, mereka tahu kebenaran dan mereka mengamalkannya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan mereka. Merekalah yang berada di dalam siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang kau murka atas mereka. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang yang punya ilmu, tahu kebenaran, tapi tidak mengamalkannya. Yang paling depan adalah Yahudi. Sehingga siapa saja yang punya ilmu, tahu kebenaran, tidak mengamalkannya, dia dimurkai oleh Allah dan dia seperti dengan orang Yahudi. Waladhdallin, yang ketiga, bukan pula orang-orang yang tersesat. Nah, mereka ini orang yang enggak punya ilmu, tidak tahu kebenaran, tapi suka mengamalkan, suka amal, enggak tahu kebenaran, enggak punya ilmu, maka dia tersesat. Yang paling depan nomor 1 adalah Nasrani. Sehingga orang yang suka beramal tanpa ilmu, enggak tahu kebenaran, ya, maka dia seperti orang Nasrani, dia tersesat. Itulah Al-Fatihah. Ya. Jadi ini merupakan doa ketika ada petir. Gimana doanya? Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Nah, supaya enggak lupa itu dipraktekkan. Kalau ada petir, kita diam sejenak, kita baca doa ini dulu. Insyaallah kita tidak akan pernah lupa. Kemudian setelah itu, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di situ ada min ad'iyatil istisqa, di antara doa-doa istisqa, yaitu doa minta hujan. Ya, di antara doa minta hujan, di situ disebutkan ada 3 macam doa. Sebenarnya saya juga ingin berbicara tentang tata cara sholat istisqa, minta hujan, tapi khawatir waktunya enggak cukup, sayang, karena pembahasannya agak panjang. Ya, saya khawatir waktunya enggak cukup, kita tunda aja. Sekarang kita bahas doa-doa ini dulu. Doa yang pertama, urut-urutan doanya nomor 169. Allahumma asqina ghaithan mughitan mari'an mari'an nafi'an ghaira darrin ajilan ghaira ajilin. Ya. Ini doa ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, yang artinya Allahumma asqina ghaithan, ya Allah berilah kami hujan, ghaithan mughithan, yang merata,
mari'an, yang menyegarkan tubuh. Mari'an, yang menyuburkan tanaman. Nafi'an, yang bermanfaat. Ghaira dharin, dan tidak membahayakan. Ajilan ghaira ajilin, kami mohon hujan secepatnya, tidak ditunda-tunda. Coba perhatikan bahasa Arab. Antara ajil pakai ain dengan ajil pakai hamzah. Itu bedanya 180 derajat. Kalau ajil itu cepat. Kalau ajil itu lambat. Itulah bahasa Arab. Antara ni'mah dengan niqamah. Itu juga beda. Ni'mah, nikmat. Niqamah, azab, bencana. Itu bahasa Arab, hati-hati. Salah satu huruf jadi musibah nanti. Ya Allah, Allahumma rizukni rizqan ajilan. Ya Allah, berilah hamba rezeki yang lambat. Kembali. Allahumma rizukni rizqan ajilan, 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 pakai ain. Rezeki yang cepat, rezeki yang cepat. Tapi insya Allah Allah tahu hatinya orang kan. Allah tahu hatinya. Lisannya tidak salah, tapi hatinya maksudnya cepat. Cuman lisannya keliru, lambat. Allah paham, tahu isi hatinya. Cuman alangkah baiknya kalau antara lisan dengan hati sama. Soalnya kadang orang pun juga sholat keliru. Ya, karena dia biasa mengucapkan niat, sholat isya, hatinya isya. Cuma lisannya keliru maghrib. Ya. Oh, itu enggak masalah. Allah Maha tahu isi hatinya. Allah tahu maksudnya itu isya. Subhanallah. Inilah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi minta hujan, yang hujan itu bisa memberikan bantuan, pertolongan, yang hujan itu bisa memberikan kebaikan-kebaikan, ya. Bukan yang merusak. Kemudian hujan itu bisa menjadikan subur yang tidak membahayakan. Minta hujan secepatnya dan jangan lambat-lambat ya Allah. Dan Islam ini kalau kita lihat agama yang selalu identik dengan doa. Dikit-dikit doa, 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 doa. Ini menunjukkan bahwa kita ini lemah. Kita enggak bisa apa-apa, kita enggak punya apa-apa. Allah yang punya segala-galanya. Allah yang maha kuat, Allah yang maha besar. Karena itu jangan pernah lepas daripada doa, doa, doa. Antum ini dekat dengan Allah. Caranya apa? Doa aja. Langsung nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi doa dari lubuk hati yang terdalam, dengan khusyuk, dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa. Kemudian doa yang nomor 2 itu lebih pendek lagi. Kalau ini gampang cara menghafalnya. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya Allah, berilah kami hujan. Ya Allah, berilah kami hujan. Ya Allah, berilah kami hujan. Gitu aja. Lah hadis ini ada ceritanya sangat indah. Ketika itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khutbah Jumat di atas mimbar. Ada satu orang datang, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wa inqata'atis subul, fad'ullaha yughithuna." Ya Rasulullah, harta kami binasa semuanya. Ya, sawah-sawah kering, binatang-binatang mati, jalan-jalan terputus. Ya. Karena paceklik. Maka doakan ya Rasulullah supaya Allah turunkan hujan. Langsung Rasulullah ngangkat tangannya. Ya, kalau doa minta hujan ngangkat tangan ya. Angkat tangan bahkan sampai kelihatan putihnya ketiak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngangkat tangan tinggi seperti ini. Bahkan sebagian ulama malah mengatakan angkatnya gini. Sehingga apa namanya? Punggung tangan ini menghadap ke langit. Itu namanya adalah ibtihal. Tapi yang kami lihat dari para ulama itu begini ya. Tinggi sekali ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung angkat tangannya dan berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan. Apa yang terjadi? Waktu itu matahari di siang bolong, terang benderang. Tiba-tiba langsung awan itu
menggumpal. Menggumpal, ngumpul, langsung terjadilah gelap karena awan, kemudian langsung turun hujan saat itu juga. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak turun dari mimbar melainkan jenggotnya sudah basah oleh air hujan. Karena apa namanya? Bocor. Masjidnya bocor. Karena atapnya terbuat dari pelepah daun kurma. Sehingga kalau hujan bocor. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kita masih ragu kalau Allah itu ada? Apa kita masih ragu kalau Allah itu mendengar doa? Karena itu hati-hatilah dengan sihamul lail. Hati-hatilah dengan panah-panah yang dilepaskan di akhir malam. Karena sihamul lail la tukhti. Panah-panah yang dilepaskan di akhir malam tidak akan meleset. Apa itu panah di akhir malam? Apa? Apa panah di akhir malam? Doa. Bangun malam, tahajud, berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah. Ketika witir, kunut, witir doa, sujud doa, itu adalah sihamul lail, la tukhti. Itu adalah anak panah yang dilepaskan di akhir malam dan tidak akan pernah meleset. Pasti tepat sasaran, tinggal tunggu waktunya saja. Tinggal tunggu waktunya saja. Jadi kalau antum didolimi orang, jangan terlalu larut dalam kesedihan. Antum punya panah. Antum punya panah yang tidak akan meleset kalau antum lepaskan panah itu. Pasti kena orangnya. Itu panah-panah yang kita lepaskan di akhir malam. Sihamul lail la tukhti. Ya Allah, tolonglah hamba ya Allah. Hamba tidak punya siapa-siapa kecuali Engkau. Semua pintu tertutup ya Allah. Hamba mengetuk pintumu. Bukalah pintumu untuk hamba ya Allah. Apalagi orang yang teraniaya. Orang teraniaya itu doanya antara dia dengan Allah tidak ada tabir, tidak ada pembatas. Ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kamu doa orang teraniaya karena tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dolim jangan dikira mereka itu senang-senang saja. Ada waktunya nanti. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Jangan kau sangka Allah lalai terhadap apa yang dilakukan orang-orang zalim. Ada saatnya nanti. Seperti kemarin contohnya. Ya, kemarin di mana? Di daerah di Suriah, di Idlib. Nah, ini pasukan Bashar al-Assad yang rajin mengirimkan bermil. Bermil itu bom gentong. Jadi dia bawa helikopter ya, di ketinggian sekitar 5 km kurang lebih, bawa bom gentong. Isinya itu ya macam-macam bahan peledak, ada paku, ada segala macam. Itu dijatuhkan kepada penduduk. Yang dibom penduduk, yang mati anak perempuan, anak kecil, ibu-ibu. Kayak gitu, kerjaannya gitu aja. Ini pilot ini Islam apa enggak sih ini? Atau memang dia enggak punya Tuhan? Kok sampai punya perasaan kayak gitu? Dia menyangka di ketinggian mujahidin enggak bisa jatuhkan dia. Dengan kekuasaan Allah kemarin, satu helikopter jatuh. Isinya pilot dan beberapa orang di sana. Kemarin, 2 hari yang lalu. Subhanallah. Dan ternyata pilotnya ketika masih hidup, alhamdulillah masih hidup ya, ketangkap. Ini berbeda dengan yang dulu yang dari Yordan yang dibakar itu. Ini kemarin baru. Ketika ketangkap apa pilotnya? Nangis, merengek-rengek. Loh ini gimana sih kamu ini tiap hari ngebomi orang, ketangkap gini nangis. Mungkin bayangannya dia mau dibakar juga ini saya ini. Mau dibakar kayak ayam ini. Itu dolim, jangan dolim. Orang dolim ada batasnya. Kok bakal kena? Jadikan contoh umat-umat terdahulu atau pendahulu-pendahulunya. Kalau kita baca pemimpin-pemimpin yang dolim, pasti kesudahannya itu adalah mengenaskan. Coba kita baca. Baik zaman dulu atau sekarang, baru-baru ini banyak pemimpin-pemimpin dolim seperti apa mereka? Mengenaskan, dihinakan.
Tinggal kita tunggu ini Bashar ini. Ini Bashar ini zalimnya bukan main. Kita tunggu saja. Mudah-mudahan Allah membahagiakan kita dengan tertangkapnya Bashar hidup-hidup, ya. Dan nanti disiksa dengan siksaan yang membuat kita puas. Mudah-mudahan saja. Zalim luar biasa dia. Satu orang saja ya bisa menghancurkan seluruh negeri. Tapi kita yakin di balik semua ini selalu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Pasti ada. Jadi orang zalim pasti kena. Rasulullah langsung berdoa, langsung turun hujan. Dan ternyata subhanallah hujan itu berlanjut sampai Jumat berikutnya. Hujan terus. Kemudian orang itu datang ke Nabi, datang lagi. Ada riwayat menyebutkan orang itu, ada riwayat menyebutkan orang lain. Yang mengadu kepada Nabi. Ya Rasulullah, halakatil amwal wa anqata'atis subul fad'ullaha an yumsikaha 'anna. Ya Rasulullah, harta kami rusak semuanya, jalan-jalan juga rusak. Doakan kepada Allah supaya hujannya ditahan. Nah, kalau tadi hartanya rusak kan apa ceklik. Sekarang harta rusak karena apa? Banjir di mana-mana, rumah bocor semuanya. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah supaya Allah nahan hujannya. Lalu Rasulullah berdoa, Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma ala dhirabi wal akam, wa manabitis syajar, wa butunil audiyah. Ya Allah, jadikanlah hujan ini berada di sekitar kami, tidak menimpa kami. Ya hujan ini di tempat-tempat tumbuhan, tempat-tempat nyimpen air, di lembah-lembah. Sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke arah awan, ditunjuk awannya pergi ke sana. Ini awannya pergi ke sana. Awannya pergi nurut seperti yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan bahwa ada Allah yang mendengar doa. Jangan pernah ragu. Allah dengar doa. Dan doa bisa merubah takdir. La yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir atau merubah takdir kecuali doa. Kemudian doa yang ketiga. Allahumma asqi ibadak wa bahaimak wansyur rahmatak wa ahyi baladakal mayyit. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, yang mana artinya adalah ya Allah, ya Allahumma asqi ibadak, ya Allah berilah hujan kepada hamba-hambamu, wa bahaimak dan ternak-ternakmu, wansyur rahmatak dan sebarkanlah rahmatmu dengan merata, wa ahyi baladakal mayyit dan suburkanlah atau hidupkanlah tanahmu yang tandus atau yang mati. Itulah doa-doa istisqa. Insyaallah pada pekan berikutnya nanti kita bahas tentang tata cara salat istisqa, macam-macam istisqa. Wallahu a'lam bissawab. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Ustadz, ketika doa petir, apakah doa sekali saja atau tiap dengar petir kita berdoa? Sebab petir kadang terdengar beberapa kali. Iya. Ya pokoknya setiap ada petir baca doa. Itu enggak wajib ya, itu fadilah. Antum dapat fadilah kan? Doa pada saatnya ada petir. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. 5 menit lagi, petir lagi. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Kita juga ibadah. Kita juga berzikir kepada Allah, kita bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah. Tentang definisi zikir dan doa. Pemahaman saya sejauh ini bahwa zikir itu harus sesuai tertib dalam redaksi yang disyariatkan berdasar Al-Qur'an dan Sunnah. Bagaimana dengan doa? Apakah bisa atau boleh berdasar redaksi kita? Atau doa-doa untuk kondisi seperti apa saja yang boleh menggunakan redaksi kita sendiri. Zikir dan doa itu secara umum sama ya. Zikir itu semuanya namanya zikir. Kita sholat adalah zikir, ngaji Al-Quran zikir, baca tasbih, tahlil, takbir, tahmid zikir, semuanya adalah zikir. Nah kalau doa itu ada 2 macam. Dan doa juga termasuk daripada zikir.
Nah, doa itu ada dua macam. Ada doa ibadah. Doa ibadah itu semua peribadatan kita itu namanya adalah doa. Ada lagi doa mas'alah. Doa berupa permintaan. Ya Allah, ampuni hamba, sayangi hamba, berilah hamba rezeki. Itu namanya doa mas'alah. Nah, apakah harus redaksi dari Quran dan Sunnah atau boleh redaksi sendiri? Dilihat dulu. Kalau zikir-zikir muqayyad, zikir muqayyad atau doa muqayyad yang ditentukan oleh Nabi, pada saat ini yang dibaca ini. Itu jangan dirubah-rubah, biarkan dari Nabi. Zikir pagi, zikir sore, zikir setelah sholat, zikir keluar rumah, masuk rumah, zikir mau tidur. Pokoknya zikir yang Nabi menerangkan, pada waktu ini zikirnya ini, dibaca sekian-sekian, jangan dirubah-rubah. Adapun kalau zikir yang mutlak, yang umum, doa yang mutlak, yang umum, enggak terikat, nah kita bebas, mau doa apa saja. Mau doakan anak kita, ibu kita, redaksi sendiri, boleh. Enggak ada masalah. Seperti itu. Demikian. Saya kira itu dulu, semoga bermanfaat, semoga Allah menjadikan kita istiqomah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.